Bapak Ibu tamu undangan, beri tepuk tangan yang meriah buat kedua mempelai yang berbahagia. Raraman titiang, sering banget yang hormati, daler, manggala dinas, saking dusun, Karangagung, yang juga tiang hormati. Oke, angayu bagya, peningayang titiang, majeng regide sang yang widiwase, yang mana atas asung kerta waranugrahanya, iraga makasami preside, sana mangkin ngerauhin, uleman Bapak Wayan Budiarse sana jagi ngelaksanayang parikrama pawiwahan okanipun sana muaste Imade Aris Sutisna kelawan
Made Kusuma Anggra ini Ring Rahina Becik puniki di hari Jumat 28 Februari 2025. Atitiang selaku pengurus adat Ring Desa Nusa Agung puniki wantah presiden ngatur orang rahajeng rawuh ring keluarga besar saking Karangsari ataupun dusun Karangagung. Mudah-mudahan rencana dari bapak-bapak sami puniki Bang Lisi Didiang presiden memargi antar daler ring sesuna ring merajan puniki Ngicen Wahyu ganda Pak Ngicen Wahyu pemargi puniki Angde Bencek Angde Labde Karya ganda ke suaka. Nah Didiang di tanggal 13 kemarin keluarga besar Bapak Made Rujo niki sampun hadir ring pedunungan Rama Titiang puniki indek ngelaksanayang dan meswake niki yang mungkin yang kedua Titiang juga mengikuti. Nah Titiang menyikapi dari serangkaian jagat itu yang cai pinar darmo ampuran ini pengikut yang sangat sami ini karena ini tugas yang sebagai pariwisata untuk sedikit mengarahkan putra putri Tiang atau putra putri bapak. Jadi walaupun sebenarnya yang saya buku bapak-bapak nggak ada yang punya pengalaman, cuma pada tanggung jawab yang ini untuk jadi itulah. Jadi sekarang kalian sudah menjawab dan memenuhi persyaratan. Sekarang kalian akan saya sahkan menjadi suami istri. Sah. Enggak ada. Saya sudah ketok palu sah menjadi suami istri. Buat tepuk dulu. Dulu dong. Jurus Rati lunas duponan niki kirang. Oh, ini oh, tiang pengaluan aku. Nanya lewat depan jangan. Ini tegang. Ini nak, ini teguh. Ini lu, Ben. Nak ampun mangan bro. Big. Ampun mangan bro. Mangan. Kamu itu nih pakai gerang. Bungkus yang ini. Emang. Aku rasanya nggak betul. Lupa untuk kalian teman-teman. Ini karena dulu konon
seputaran keliling sebagai bersaksi juga supaya dapat, jangan lupa, tolong hitung jangan sampai kurang. Mana jalan kan sih yo, Indo lo di kita ngambil kita ada lewat itu sini di đó đi lại đi vào đất lắm sáng đến tôi đi giờ Sebagai pesaksi nanggalo nengadar nangke miring sarang-sarang jadi ngaturan pujo Gayatri mantra mangke miring asa pentangan dan dupo asuci laksana dumur miring awit asano Om prasadu sadidi Asariru asibu suci nirmalo ya nama swaha pranayama kara sedana Om kara sudama swaha Om kara ati sudama swaha awatra Om angwatra parisuda ya nama swaha nyucian dupa Om ang dupa dipastra ya nama swaha Iring ambil sikap amustikarana Gayatri mantra Iring awet sarang-sarang sinap pramasanti Om Santi 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 Om ini semua.
Inggih niki mapan sampun bosen ngaturan puja kaya Junambang mangke acara puniki kang serah ring Bapak Parisada. Nggih. Ya. Karena tadi perkara sampun kemarian dari Jermanku. Mugi-mugi Nabi sangat pinunas dari Jermanku sudah pebulun mangga kepijar mendasangan sawi dan sangat ramah kawi ini makin dia menjadi padang melaksanakan tugas ini dia. Sebelum dia melaksanakan tugas akan mengesahkan kalian berdua. Di sini kita di agama Hindu juga punya undang-undang dalam perkawinan kita. Jadi perlu kalian simak, akan saya bacakan. Saya selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia dari Desa Karangagung akan mengesahkan kalian yang tadinya calon suami istri akan saya sahkan menjadi suami istri, tetapi di sini perlu kalian pahami dan kalian simak undang-undang perkawinan. Di sini akan saya bacakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dari kepercayaan itu. 2. Tiap-tiap perkawinan diikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wewenang Parisada Hindu Dharma Indonesia bahwa Parisada memiliki kekuatan yang sah untuk menyumpah Pawidawidari dan tidak seorang pun yang dapat membatalkannya. 3. Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah membangun dan mewujudkan Grihastha Sukhina, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal berdasarkan dharma. Jika terjadi perceraian di kemudian hari, maka Parisada tidak berwenang menceraikan kecuali belum berkekuatan hukum tetap. Maaf, ini untuk lebih jelasnya kalian mengerti. Ketika nanti, mudah-mudahan Bapak tidak berharap, mudah-mudahan tidak kesandung. Kalaupun kesandung dalam keluarga kalian berdua, terjadi hal yang tidak diinginkan sampai pada akhirnya menuntut cerai, ingat, Bapak selaku Parisada tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat cerai. Itu, paham ya? Lima. Jika terjadi perceraian di kemudian hari, maka harta yang dimiliki cari bersama dapat dibagi sesuai dengan hukum agama Hindu dengan ketentuan 30% untuk laki-laki, 30% untuk perempuan, 40% untuk anak. Kalian setuju berdua? Kalau setuju lanjut. Tolong mic-nya kasih. Tolong pertanyaan Bapak dijawab dengan tegas. Pertanyaan yang pertama adalah kepada Made Aris. Apakah Made Aris benar-benar mencintai Nimade Kusuma Anggriani? Ini Pak, yang saya konsekuensikan berdasarkan keadaan lain. Tidakkah ada unsur paksa dari keluarga ataupun teman dekat ataupun dari pihak lain? Bapak tanya, apakah sampai di mana batas rasa cinta Made? Sampai akhir hayat. bagus, itulah yang Bapak harapkan. Pertanyaan yang sama kepada Nimade Kusuma Anggriani, apakah Made benar-benar menerima cinta kasih dari Made Aris? Tidakkah ada unsur paksa dari Made Aris atau dari keluarga dekat, dari teman? Benar-benar rasa cinta tumbuh dari hati? Sampai batas mana rasa cinta kepada Made Aris? Terima kasih. Boleh bertanya. Nah, kalau begitu lanjut, kalian berdua berhadapan-hadapan.
yang minta bantu kepada Juru Seranti. Salam jempol tangannya akan si keuangan. Anggra ini mic-nya dipegang. Nah, ikuti perintah saya. Lihat saya, tangan di dada. Dua-duanya tangan di dada. Kalian berdua bertemu pandang. Nah, pejamkan mata. Berdoa dalam hati. Doa kalian, semoga apa yang kalian ucapkan di depan Parisano dan pemimpin-pemimpin, semoga kalian bisa mempertanggungjawabkan. Dan yang kedua, semoga pertemuan kalian sekarang menjadi suami istri langgeng sampai akhir hayat. Itu doanya. Silakan. Selesai. Nah, karena kalian sudah melalui proses memenuhi jawaban dan sertanya, sekarang kalian akan saya sumpah. Berani disumpah sebagai calon kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Ini baru calon, sebelum saya sahkan masih calonnya. Jadi beratnya sebagai kepala keluarga, ketika disahkan ini, dilantik sekarang ini, tugasnya seumur hidup. Lain kalau kepala desa, dia ada batasan waktu periode paling 5 tahun 6 tahun. Kalau dia udah capek, dia mau istirahat, ya kan Pak Kepala Desa. Nah, tapi kepala keluarga sekali dilantik, dia seumur hidup jadi pemimpin keluarga. Siap disumpah? Ikutin, pegang mic-nya. Yang pertama secara kebersamaan, lagi perempuan, ikutin saya. Om Atta Pramowisesa. Bersama-sama. Ikutin secara bersama-sama, lagi perempuan. Om Atta Pramowisesa. Om Atta Pramowisesa, belum pasti. Om Ekam Ewa Aditya Brahman. Om Ekam, coba yang jelas. Ewa Aditya Brahman. Yang artinya yang Widi hanya satu. Tiada duanya. Yaitu Brahman. Sekarang untuk calon laki-laki, sementara yang perempuan diam dulu. Om Atta Pramowisesa. Saya bersumpah bahwa saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada perempuan lain yang wajib menjadi istri saya kecuali perempuan yang bernama Nimade Kusuma Anggraini, putri dari Bapak Iwayan Budiarsa, putri dari Bapak Iwayan Budiarsa, yang disahkan secara hukum agama Hindu dan hukum pemerintah. Sekarang untuk calon pengantin perempuan yang lagi diam dulu. Om Atta Pramowisesa. Saya bersumpah bahwa saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada laki-laki lain yang wajib menjadi suami saya kecuali laki-laki yang bernama Imade Aris Sutisna, putra dari Bapak Imade Pujo, yang disahkan secara hukum agama Hindu yang
Berdasarkan secara hukum agama Hindu dan hukum pemerintah. dan hukum pemerintah. Sekarang secara bersama dua-duanya. Om Atta Pramawisesa. Om Atta Pramawisesa. Om Awigenam Astu. Om Awigenam Astu. Namo Siwa. Nama Siwa. Budaya. Budaya. Ruah Bhinneka Tunggal Ika. Purwah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun kami berdua berlawanan jenis, walaupun kami berdua berlawanan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi sesungguhnya tunggal, yaitu cinta kasih. Sekali lagi, semua yang ada di raga kami adalah atas anugerah yang widi. Oleh sebab itu maka menjadi kewajiban kami melakukan sembah bakti kepada Yang Widi, dengan meyakini dan menghayati ajaran suci Weda, ajaran suci Weda, dan meyakini Pancasrada. Kalimat terakhir, Pancasrada. Pancasrada terdiri dari dua suku kata, yaitu Panca dan Srada. Pertanyaan saya, apa artinya Panca? Apa artinya Srada? Keyakinan. Kalau digabung Pancasrada 5 keyakinan bagi umat Hindu. Sebutkan. 1, yakin adanya dasar yang widi. 2, 2, percaya adanya Atman. 3, percaya ada karma pala. 4, Yang keempat, percaya adanya reinkarnasi atau punabawa. Yang kelima, adanya moksa. bagus. Di dalam meyakini Pancasrada ini bukan hanya sekedar basa-basi kata yakin, perlu dengan adanya tindakan nyata yang bisa kita buktikan bahwa kita percaya dengan adanya Widi. Salah satu kita percaya dengan adanya Sang Yang Widi, yaitu kita punya acara Dewa Yatnyo. Itu tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Seperti kita sembahyang sehari-hari itu pun kita menunjukkan bahwa kita percaya dengan adanya itu Sang Yang Widi. Serada yang kedua apa tadi? Di dalam agama Hindu meyakini dengan adanya Atman. Apa itu Atman? Atman itu adalah percikan Tuhan yang ada di diri kita, yang ada di raga manusia. Ketika raga manusia itu sudah tidak layak lagi dihuni oleh Atman, maka raga itu akan ditinggalkan oleh Atman. Ketika raga tersebut ditinggalkan oleh Atman, apa yang terjadi? Kematian. Nah, di dalam kematian itu kita bisa menunjukkan sebagai tindakan nyata bahwa kita percaya dengan adanya Atman. Kita melakukan fitrayatnya, kita melakukan pengabenan, nyekak, mengukur, sawo wedano, atmo wedano. Itu tindakan nyata kita meyakini dengan adanya Atman. Yang serada yang ketiga, karma pala. Karma pala, ya, karma adalah perbuatan, pala itu adalah hasil. Jadi sekecil apapun perbuatan kalian, sebesar apapun perbuatan kalian, karma kalian, takkan pernah sia-sia. Semuanya akan membuahkan hasil, terlepas dari baik buruk karma yang kalian lakukan. Maka di sini dalam agama Hindu meyakini ada 3 jenis karma pala. Ada yang disebut dengan pralabdha karma pala, ada yang disebut dengan kriyamana karma pala, ada yang disebut dengan sangcita karma pala. Yang disebut dengan pralabdha karma pala adalah sekarang kita berkarma, sekarang kita berbuat, sekarang juga kita menerima hasilnya. Sekarang kita berkarma, hari ini kita berkarma, hari ini kita menerima hasilnya. Itulah yang dinamakan pralabdha karma pala. Yang disebut dengan kriyamana karma pala. Sekarang kita berbuat, bisa jadi setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang baru mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan kriyamana karma pala. Nah, yang terakhir yang disebut dengan sangcita karma pala,
Kita sebelum kehidupan kita sekarang kita sudah pernah hidup, pernah terlahir di muka bumi. Pada waktu itu kita berkarma, tetapi belum menerima pahalanya. Kehidupan kita sekarang, mungkin karma kita yang dulu itu sudah saatnya berbuah dan harus kita petik, harus kita terima. Yang artinya kehidupan kita sekarang masih punya tanggung jawab untuk menerima karma-karma dari kehidupan kita sebelumnya. Itu yang disebut dengan sanjita karmapala. Jadi jenis karmapala dalam keyakinan kita beragama Hindu ada 3, yaitu pralabdha karmapala, kriyamana karmapala, sankita karmapala. Terus ada yang keempat, punarbawa. Punarbawa ini adalah kelahiran yang berulang kali. Kalau bahasa Bali mengatakan lekat hidup mati, lekat hidup mati. Kalian terkadang-kadang kalian yang gak enak badan nyaris 1 hari 24 jam ibu kalian tidak tidur karena menjaga kalian. Jangankan lagi nyamuk yang akan menggigit kulit kalian, semut pun yang datang merayap diusir jauh oleh ibu kalian. Begitu ibu kalian menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak. Hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun, sudah saatnya kalian menjadi anak-anak dan harus belajar di sekolah. Kalian disekolahkan oleh orang tua kalian. Kenakalan kalian di saat masih anak-anak, terkadang apa yang kalian minta sebelum terpenuhi oleh orang tua kalian, kadang-kadang kalian menangis, tidak tahu malu. Bahkan kalian mengucapkan kata-kata yang tak sepatutnya kalian ucapkan kepada orang tua. Itu yang kalian ucapkan. Apa kata ibu? Kasih sayang masih selalu mengalir kepada anaknya, takkan pernah hilang. Walaupun dia marah, itu sifatnya mendidik. Karena apa? Karena harapan dari orang tua supaya kelak nanti anaknya dewasa menjadi anak yang ngerti, bukan menjadi anak pintar. Kenapa? Karena pintar dengan ngerti beda. Kalau orang ngerti sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu ngerti. Itu harapan dari orang tua. Apakah kalian pernah terpikir di benak kalian, kapan kalian akan bisa membalas budi baik orang tua? Kapan kalian bisa membalas kasih sayang orang tua? Hebatnya orang tua, punya anak 2, 3, bahkan 4, dia bisa memberi kasih sayang yang sama. Tetapi anak yang 4 belum bisa memberi kasih sayang kepada orang tuanya seperti orang tua memberi kasih sayang kepada anaknya. Apakah kalian bisa berpikir kapan kalian akan bisa membalas budi baik orang tua? Kapan bisa membayar utang kepada orang tua? Tidak mungkin. Karena apa? Karena utang yang kalian punya adalah utang budi. Untuk itu kalian sekarang bersembah sujud di hadapan orang tua untuk memohon maaf atas salah dan dosa yang pernah kalian lakukan dari kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Silahkan bersimpuh, cium kaki ibu, Pikir dari ibunya ya, dari ibunya. cium kaki ibu, terus sudah tengahkan tangan, mohon maaf, lebih dekat sedikit deh, lebih dekat sedikit. Ibu tolong dipegang pembanakannya Bu ya, babahannya Bu. Bapaknya, nah begitu, nah ya, sambil berdoa, ibunya memberi doa semoga anaknya ya sudah Ini sudah sekarang digeser kepada bapaknya. Oke. semoga anaknya dimudahkan segala urusan dalam berumah tangga, dijauhkan dari segala malapetaka, dimudahkan rezekinya. Itu doa dari seorang ibu. Soal. Ya tua mewahnya langsung ibu-ibu WHDI mana dibantu tua mewahnya.
Pusing kuat memang udah biasa. Los pakai. Sekarang silakan kedua orang tuanya berdiri, silakan. Tapi jangan kemana-mana dulu di kedua ini. Silakan berpelukan ini satu empat. Ini orang tua rangkul anak berdua ini berempat sebagai simbolis penyatuan karma beliau. Silakan berdiri aja, berdiri. Nah, berdiri. Dirangkul anaknya, dirangkul. Nah, itulah rangkaian-rangkaian. Terima kasih Bapak Bersade. Apa yang kita ceritakan anak-anak hari ini.